Ya, apa kabar teman-teman Gloria Channel tentunya. Nah, kali ini kita akan membahas satu hal. Pastinya ya mungkin satu pertanyaan yang mungkin tidak teman-teman pikirkan, tetapi ini sudah dipikirkan oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Mama Risel. Nah, siapa itu? Teman-teman cari tahu saja nanti sendiri siapa itu Mama Risel, istrinya Papa Risel. Nah, mereka berpikir seperti ini, satu pertanyaan. Apakah Tuhan itu toksik? Nah, sekali lagi teman-teman, apakah Allah itu toksik? Nah, sebelum kita akan membahas apakah benar Tuhan itu toksik atau bukan, saya mau katakan bahwa saya hari ini di video ini hanya akan membahas Tuhan yang saya percaya tentunya. Soalnya banyak nih teman-teman. Soalnya nanti kalau di dalam Tuhan saya juga menemukan ada Tuhan-Tuhan yang toksik sih sebenarnya. Ada sebenarnya yang saya lihat Tuhan orang. Ya, seperti itu kira-kira. Tapi kali ini saya hanya membahas Tuhan yang saya percaya saja, oke? Sampai di sini saja dulu. Semoga teman-teman paham bahwa saya hanya membahas Allah yang saya percayai. Saya tidak akan keluar daripada Tuhan saya. Tuhan teman-teman yang teman-teman lihat, yang saudara percaya, saya tidak akan bahas itu ya. Pertama itu, apa itu toksik? Ya, toksik kalau di bahasa Indonesia kan itu racun. Nah, kalau kita buat pengertian ke dalam kehidupan sehari-hari, artinya gini. Suatu hubungan yang tidak sehat atau tidak wajar, satu hubungan yang tidak sehat atau tidak wajar, atau dalam kata lain gini, hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Ya. Nah, baru apakah Tuhan itu toksik? Nah, kembali ke dalam Alkitab tentunya, karena Tuhan yang saya percayai teman-teman adanya ya saya kenal dia dalam Alkitab. Apakah Tuhan itu toksik sebenarnya? Nah, saya akan menjawab dengan jelas bahwa tidak. Karena kenapa? Tuhan itu memberikan kebebasan kepada manusia. Karena kita bukan robot. Dan ya, itu satu alasan kuat bahwa Tuhan itu tidak toksik. Baru akan datang pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan hukuman, bagaimana dengan larangan-larangan Tuhan terhadap umatnya? Ya kan? Banyak larangan Tuhan kepada umatnya. Nah, teman-teman tahu bahwa di dalam Alkitab sebenarnya hanya satu larangan larangan Tuhan kepada manusia, yaitu jangan makan buah. Nah, satu buah satu buah pohon di tengah-tengah Taman Eden, buah terlarang itu. Sebenarnya hanya satu saja teman-teman, hanya satu saja larangan sebenarnya, jangan makan buah itu. Nah, tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka akhirnya melanggar itu. Sebuah kebebasan bukan? Dan akhirnya banyak larangan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Seakan-akan membuat Tuhan itu cemburu, seperti itu kira-kira. Jangan, tidak boleh. Banyak larangan-larangan seperti itu. Apakah itu toksik? Nah, saya mau katakan no. This is not toxic. Ya. Kenapa? Karena itu sebenarnya bukan menguntungkan kepada Tuhan. No. Lebih banyak larangan-larangan itu lebih banyak menguntungkannya kepada diri manusia sendiri. Kalau itu tadi lebih banyak menguntungkan kepada Tuhan, dalam artian hanya Tuhan yang diuntungkan di situ, itu dikatakan Tuhan itu toksik. Tetapi di segalanya, bukankah segala larangan itu untuk kebaikan manusia? Segala larangan itu ya untuk membuat kita baik, diberkati, nyaman, masuk surga dan lain-lain. Tuhan tidak diuntungkan sebenarnya di situ. Tuhan hanya disenangkan saja, tidak diuntungkan. Nah, jadi saya mau katakan Tuhan orang Kristen itu tidak toksik. Nah, saya tidak tahu dengan Tuhan-Tuhan yang lain, teman-teman. Soalnya ada juga saya lihat tuh beberapa hal itu ya seperti menguntungkan nabi-nabinya saja, seperti menguntungkan agama. Ya, seperti itu kira-kira. Saya tidak akan jauh ke dalam situ, karena walaupun saya tahu belajar ada Tuhan yang toksik, tetapi yang saya mau katakan, Tuhan saya bukan Tuhan yang toksik. Nah, bagaimana Tuhan kamu? Apakah Tuhan kamu toksik? Kalau toksik, mari tinggalkan Tuhan itu. Jangan mau dengan Tuhan yang toksik. Ikut Tuhan saya yang tidak toksik.
Oke, bye bye. Nah.